Saya perwakilan dari tim 2 KKSI bidang aplikasi robotik SMKN 3 Madiun. Kami memilih judul proyek KKSI, optimalisasi produk glukomanan dari tepung porang metode basah menggunakan microcontroller Arduino. Alasan pemilihan judul proyek KKSI, porang termasuk produk unggulan karena mengandung zat glukomanan yang tinggi. Selain itu, umbi porang juga baik untuk dijadikan makanan di masa yang akan mendatang. Kelebihan dari glukomanan di bidang kesehatan dan pangan ialah dapat mengendalikan kadar gula rendah, mencegah kanker, menyembuhkan luka, mengendalikan kolesterol, dan baik untuk kesehatan kulit. Sifat umum glukomanan dapat mengental dalam air, memiliki daya serap air sebesar 200 kali sehingga dapat dianalogikan dalam 1 sendok tepung glukomanan setara dengan 200 sendok bubur nasi. Kandungan porang yang harus dibuang seperti asam oksalat sehingga tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Kesulitan atau hambatan utama pemurnian tepung porang di Indonesia sampai saat ini masih sulit untuk membuat tepung glukomanan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengolahan umbi porang, contohnya seperti pemurnian tepung glukomanan. Kondisi geografis Indonesia sebagai penghasil porang ditambah dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan bahwa porang tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah. Porang adalah tanaman yang kaya akan serat dan biasa digunakan untuk pengobatan tradisional, alat untuk suplemen makanan. Tidak hanya mengandung serat, porang juga mengandung karbohidrat. Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang dapat dikonsumsi dan merupakan anggota dari marga Armopopalus. Bagian umbi dari porang atau yang juga dikenal dengan iles-iles digunakan untuk suplemen makanan dan untuk membuat tepung yang kaya akan serat. Porang dapat diolah menjadi berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk tepung jeli atau selai, hingga serat larut yang dapat dikonsumsi sebagai suplemen makanan. Tepung porang dibuat dengan menggiling umbi porang yang kering. Kemudian tepung ini dapat digunakan untuk membuat adonan mie. Selain diolah menjadi tepung, porang juga dapat dibuat sebagai jeli atau pengganti gelatin untuk mengentalkan makanan. Manfaat porang bagi kesehatan: 1. Dapat mengendalikan kadar gula rendah. 2. Menurunkan berat badan. 3. Mengendalikan kolesterol. 4. Dapat mengatasi sembelit. 5. Baik untuk kesehatan kulit. 6. Menyembuhkan luka. Dan 7. Untuk mencegah kanker. Kandungan yang terdapat pada porang. Porang merupakan tanaman yang bernutrisi karena mengandung 45% glukomanan, 9,7% protein, 16 jenis asam amino, hingga 7,8%. 7 asam amino esensial hingga 2,5%. Mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, zinc, mangan, tembaga, tinggi serat, dan rendah kalori. Porang dapat mengaktifkan penyerapan dan pencernaan protein dan zat-zat lainnya sehingga tetap bersih dan membantu pergerakan usus. Hal inilah yang membuat porang juga dikenal sebagai salah satu makanan ajaib atau makanan sehat. Setiap 100 gram umbi porang memiliki kandungan gizi yang unik, yaitu 50 gram glukomanan, karbohidrat meliputi glukosa, fruktosa, sukrosa, 1,64 gram protein, 0,0004 gram lemak, 57 mg fosfor, 4,06 mg besi, 0,2 mg mangan, dan 0,08 mg tembaga. Keuntungan dari inovasi alat pemurnian porang yang kami buat adalah yang pertama, dilihat dari segi ekonomis. Nilai tambah yang diperoleh didapat dari nilai atau harga jual produk tepung glukomanan yang sudah jadi. Apabila alat ini mampu mengolah 1 kilo umbi porang untuk dimurnikan menjadi tepung glukomanan, maka akan didapatkan 200 gram tepung glukomanan. Kadar air dan kadar tepung porang pada tepung glukomanan ialah sebanyak 80% kadar airnya dan kadar tepung porangnya itu sebesar 20%. Jika harga beli umbi porang di pasaran itu sekitar Rp7.000 dan harga jual tepung glukomanan itu sekitar Rp308.000.
maka harga jual tepung Bukomanan 200 gram itu sekitar Rp76.000 dan diperolehlah keuntungan sebesar Rp609.000. Keuntungan lain didapat dari segi metode atau proses yang digunakan untuk memurnikan tepung Bukomanan. Metode basah dipilih untuk memurnikan porang karena metode basah lebih efisien dari segi waktu. Pada metode ini, umbi porang yang segar langsung digiling dan diproses tanpa harus mengeringkan chip terlebih dahulu. Mengeringkan chip porang pada metode kering memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 5-6 hari, sehingga akan membuat waktu produksi semakin lama. Saya sebagai anggota tim akan menjelaskan beberapa alat yang akan digunakan untuk operasi pengendalian pemurnian tepung porang oleh mikrokontroler Arduino. Alat utama yang kami gunakan adalah 6 buah jerigen 20 liter yang berfungsi sebagai wadah larutan pemurnian tepung porang. Wadah larutan ini nantinya akan terbagi menjadi 2 bagian. 3 buah jerigen terletak di bagian atas pada kerangka alat yang berisi larutan siap pakai. Kemudian 3 buah jerigen sisanya akan terletak di bagian bawah kerangka alat yang berisi larutan setelah digunakan untuk memurnikan tepung porang. Alat kedua adalah bak pencuci dengan dimensi 340 x 340 x 588 mm dan volume 17 liter. Bak pencuci ini nantinya akan melakukan 3 operasi utama, yakni pembilasan, pencucian, perendaman, dan 1 operasi tambahan yakni pengeringan. Komponen alat mekanik dan elektronik berikutnya adalah 6 buah solenoid valve 220 volt dengan diameter pipa 1/4. Solenoid ini akan digunakan sebagai keran buka tutup cairan yang dapat dikendalikan jarak jauh melalui smartphone dengan program yang telah dibuat pada Arduino. Katup solenoid diberikan keterangan nomor 1 sampai dengan 6. Komponen ketiga adalah selang ukuran 6 mm yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya cairan ke wadah yang sudah ditentukan. Komponen selanjutnya adalah mikrokontroler Arduino, berfungsi untuk memasukkan data perintah masukan atau input serta perintah output dalam bentuk program yang dapat diubah agar sistem buka tutup aliran keran dapat dikendalikan jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses atau cara kerja dari alat pemurnian tepung porang. Yang pertama saya akan menjelaskan larutan A yang berada pada tabung A. Larutan A berfungsi sebagai penstabil anti browning jika kemungkinan ada oksidasi antara tepung porang. Larutan A nanti akan mengalir ke mesin pencuci yang nanti akan diproses. Aliran tersebut melalui katup solenoid 1. Katup solenoid 1 akan terbuka sampai tanda batas pada mesin dan akan tertutup dengan catatan air sudah mencapai tanda batas. Proses di sini memerlukan waktu 2 menit. Prosesnya adalah proses perputaran pada mesin tersebut. Selanjutnya setelah 2 menit katup 4 akan terbuka dan larutan yang berada pada mesin akan mengalir ke tabung jerigen 1 dan solenoid akan tertutup jika larutan sudah terbuang atau habis pada mesin ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan larutan B yang berada pada tabung B. Larutan B berfungsi untuk sebagai pencucian tepung porang. Larutan B nantinya akan mengalir ke mesin pencuci yang akan melewati katup solenoid. Katup solenoid akan terbuka sampai larutan sampai tanda batas dan akan tertutup dengan catatan larutan sudah mencapai tanda batas. Proses di sini memerlukan waktu 15 sampai 20 menit. Setelah 15 sampai 20 menit, katup solenoid yang berada di bawah akan terbuka dan larutan yang berada pada mesin akan mengalir sampai ke jerigen B2. Dan solenoid akan tertutup dengan catatan larutan sudah habis terbuang ke jerigen B2. Yang terakhir saya akan menjelaskan larutan C yang berada pada tabung C. Larutan C berfungsi untuk menstabilkan dan anti browning jika kemungkinan
dari proses sebelumnya mengalami oksidasi pada tepung porang. Larutannya akan mengalir ke mesin pencuci dan katup solenoid yang berada katup solenoid 3 akan terbuka jika larutan sudah mencapai tanda batas dan akan tertutup dengan catatan larutan sudah mencapai tanda batas. Proses di sini membutuhkan waktu 2 menit. Setelah 2 menit, katup solenoid ke-6 akan terbuka dan larutan yang berada pada mesin pencuci akan mengalir ke B3. Dan solenoid akan tertutup jika larutan sudah habis. Dari seluruh katup solenoid nanti akan digerakkan oleh mikrokontroler Arduino.